semuanya, apa kabar? Jadi kali ini kelompok 2 ingin menjelaskan kesimpulan yang telah kami pelajari dari pertemuan 1 sampai 7. Nah, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Robi Kurniawan STMM selaku dosen mata kuliah manajemen hotel dan teman-teman semuanya. Nah, teman-teman pasti sering dengar kan kalau misalnya ada kalimat yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Batra Pertiwi. Selanjutnya ada Desianti Putri. Selanjutnya ada Shani Angelia Tai. Ada Vincentius Sulisteo. Dan yang terakhir yaitu Sharon. Nah, pada pembahasan pertama ini kita akan menjelaskan mengenai jenis akomodasi. Dan di sana memang jenis akomodasi ini dijelaskan oleh kelompok pertama. Nah, pada bentuk bangunannya ini ya, akomodasi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu hot spa hotel, di mana hotel dengan fasilitas untuk melakukan perawatan kecantikan dengan teknisi yang telah bersertifikat dan membantu memelihara seputar kecantikan diri. Lalu yang kedua yaitu ada airport hotel, di mana hotel ini merupakan hotel yang terletak di bandara, khususnya untuk penumpang yang sedang melakukan transit dan memiliki jeda waktu lebih dari 3 jam atau kurang 1 malam. Dan untuk para pekerja yang ada di penerbangan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu marine hotel, di mana hotel ini merupakan konsep mengapung atau di atas air. Nah, konsep hotel ini teman-teman memberikan view langsung ke laut di setiap kamar yang sepati. Dan yang terakhir yaitu summer hotel. Hotel ini merupakan hotel yang memanfaatkan musim panas sebagai daya tariknya karena hanya ada pada musim panas tempat tersebut semakin menonjol. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan fasilitasnya. Sama seperti tadi, untuk berdasarkan fasilitasnya, jenis kamar ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada standard room, di mana standard room ini memiliki kamar standar yang biasanya memiliki fasilitas dasar seperti televisi, telepon, meja, dan kamar mandi. Selanjutnya yaitu deluxe room, di mana kamar ini didesain untuk terlihat lebih berkelas dalam berbagai hal dimulai dari penampilan, ukuran, dan lokasinya. Dan yang ketiga yaitu ada suite room. Kamar ini memiliki ruang tidur, ruang tamu, dan ruang masak sendiri. Nah, teman-teman, kalau suite room itu biasanya digunakan oleh para tamu yang sedang berbisnis atau bersama keluarga. Dan yang terakhir yaitu connecting room, di mana ruangan ini merupakan jenis kamar yang bisa menjadi alternatif untuk keluarga selain yang tipe family room. Nah, untuk fasilitas kamarnya itu sama dengan deluxe atau superior room. Nah, kalau misalnya tadi fasilitasnya udah, sekarang saya ingin menjelaskan berdasarkan jumlah tempat tidurnya. Berdasarkan jumlah tempat tidurnya ada 4 yang kami jelaskan. Yang pertama yaitu single room, di mana single room ini merupakan kamar untuk 1 orang yang dilengkapi dengan 1 buah tempat tidur berukuran single untuk 1 orang. Dan yang kedua yaitu twin room, di mana twin room ini merupakan kamar untuk 2 orang yang dilengkapi dengan 2 buah tempat tidur berukuran single dan masing-masing untuk 1 orang. Yang ketiga yaitu double room, di mana double room ini merupakan kamar yang dilengkapi dengan 1 buah tempat tidur yang berukuran double atau ranjang besar yang untuk 2 orang. Dan yang terakhir yaitu triple atau family room, di mana kamar ini untuk 3 orang. Dan yang biasanya tuh disebut juga dengan family room, di mana juga kamar ini merupakan kamar dengan 1 buah tempat tidur berukuran double, dan yang satunya yaitu sebuah tempat tidur yang berukuran single. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu mengenai departemen yang ada di hotel. Ada 8 jenis departemen yang ada di hotel, yaitu yang pertama adalah General Manager, yaitu manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan dan organisasi. Lalu yang kedua adalah Executive Assistant Manager, yaitu seseorang yang memiliki tugas untuk membantu manajer hotel dalam memimpin dan mengawasi kegiatan operasional hotel, memecahkan masalah, dan membina hubungan baik dengan para staf dan tamu. Lalu kemudian yang ketiga adalah Public Area, bagian dari housekeeping yang menangani kebersihan dan kerapian area-area umum di hotel, kebersihan dan kerapian hotel yang banyak dikunjungi oleh tamu. Yang keempat adalah Line Section, bagian yang mempunyai tanggung jawab mempersiapkan linen yang digunakan dan uniform karyawan yang ada di hotel. Lalu yang kelima adalah Reception, pegawai yang memiliki tugas untuk menyapa, melayani, memberikan informasi kepada pengunjung, pelanggan, atau pihak yang berkepentingan terkait tujuan yang diinginkan. Yang keenam adalah reservation, salah satu bagian dari front office yang bertugas sebagai pencatat dan memproses seluruh pesanan kamar hotel sekaligus sebagai mempromosikan hotel dan menjaga citra hotel dengan memberikan pelayanan secara maksimal. Lalu yang
Ketujuh adalah room service, bertugas menerima pesanan, menyiapkan dan menyajikan kepada tamu, dan memberikan layanan makanan dan minuman tidak hanya ke kamar hotel, melainkan bisa di lobi atau tempat-tempat lainnya. Dan yang terakhir adalah accounting, bagian keuangan yang bertanggung jawab dalam mencatat seluruh transaksi yang di sebuah hotel. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Sharon. Selanjutnya pertemuan ketiga yaitu mengenai tamu rombongan. Terdapat 8 jenis reservation. Yang pertama yaitu premium yang dimana bertujuan untuk mengikuti acara reunion. Yang kedua terdapat airline cruise yang merupakan rombongan dari awak pesawat suatu maskapai pesawat. Yang ketiga terdapat government delegates yang merupakan rombongan dari pemerintahan untuk melakukan tugas dinas. Dan selanjutnya state visit yang merupakan rombongan yang melakukan kunjungan ke provinsi tertentu dalam satu negara. Kelima, terdapat sport teams dan delegates yang merupakan rombongan utusan tim atau tim olahraga dari suatu negara. Yang keenam, terdapat fashion show organizer and models yang merupakan rombongan model dan pengatur acara fashion show. Ketujuh, terdapat tour group yang dimana bertujuan melakukan perjalanan wisata yang diorganisir oleh travel agent. Dan terakhir, terdapat political delegates yang merupakan rombongan utusan suatu negara yang bertujuan untuk membicarakan kepentingan politik. Dan yang selanjutnya terdapat 6 tahap menerima tamu rombongan, yaitu yang pertama, memeriksa ulang group activities at least. Kedua, menjelaskan muatan barang tamu. Yang ketiga, menempatkan barang tamu. Yang keempat, menghitung barang tamu. Dan yang kelima, menginformasikan jumlah dan kondisi barang tamu yang ditempatkan. Dan yang terakhir, mengandungkan legal stage ke barang tamu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vincencio. Baiklah, jenis selanjutnya merupakan 11 prosedur check-in tamu rombongan. Tamu memasuki hotel dengan bus dan disambut oleh doorman. Troli sudah siap di depan lobi hotel, dan yang selanjutnya, tamu rombongan dipersilahkan duduk di lobi, lounge, atau tempat khusus yang tidak jauh dari lobi pada saat proses registrasi di front office. Bell captain dan bellboy mengurus barang bawaan tamu dan memasang luggage tag dan mengisi nomor kamar di masing-masing bawaan tamu. Tour leader dari tamu rombongan mengisi registration card untuk satu rombongan. Lalu, resepsionis memeriksa registration card dengan lampiran yang menunjukkan alokasi kamar. Lalu, proses pemberian kunci kamar akan diberikan ke tour leader dan akan memberikannya ke masing-masing tamu. Bell captain akan mengatur strategi ke bellboy untuk pendistribusian barang ke kamar tamu. Lalu, bellboy menaruh barang di luggage rack kamar tamu. Kemudian tamu dipersilahkan masuk kamar masing-masing setelah diberitahukan nomor kamarnya dan mendapatkan kunci kamar masing-masing. Bellboy membawakan luggage mereka, khusus yang memerlukan diantar saat itu. Kemudian, resepsionis mengubah status kamar dari vacant clean ke occupied, dan pesan itu harus dikirim ke semua departemen terkait, misalnya housekeeping, reservation, sales office, dan GM office. Selanjutnya, masuk ke pertemuan 4 dan 5, yaitu prosedur check-out dan penggunaan meal coupon. Pertama, terdapat 6 prosedur check-out tamu rombongan. Yang pertama, tamu telah mengemasi semua barang bawaan, tidak membawa barang-barang hotel yang tidak boleh dibawa pulang, isi guest comment card yang disediakan pihak hotel, menuju resepsionis, dan serahkan kunci atau kartu kamar. Sampaikan maksud untuk melakukan check-out kepada resepsionis, dan kemudian resepsionis akan membuat strak nota, transaksi, ataupun tagihan pembayaran, dan mengenai meal coupon akan dijelaskan oleh Desianti. Oke teman-teman, selanjutnya kami akan menjelaskan secara singkat mengenai meal coupon. Meal coupon atau biasanya yang disebut dengan meal voucher merupakan voucher yang berbentuk kertas maupun soft file secara online. Biasanya voucher akan diberikan kepada tamu yang sudah membayar kamar hotel dan sudah termasuk paket makan. Nah, pemberian kupon ini berdasarkan jumlah orang yang menghuni dalam kamar. Tapi selain di hotel, terdapat tempat-tempat lain juga yang menyediakan meal coupon seperti restoran, kafe, kantin, kantor, ataupun juga kantin sekolah dan sebagainya. Namun, biasanya yang berperan mengurus meal coupon di hotel adalah front office. Oke teman-teman, yang terakhir terdapat materi dari pertemuan 6 yaitu mengenai restoran. Nah, terdapat 6 persyaratan dalam restoran hotel. Yang pertama, hotel harus menyediakan restoran minimal 2 jenis yang berbeda. Salah satunya seperti coffee shop. Yang kedua, jumlah tempat duduk sebanding dengan luas restoran dengan ketentuan 1,5 meter persegi per tempat duduk. Yang ketiga,
Tinggi restoran tidak boleh lebih rendah dari tinggi kamar tamu, sekitar 2,6 meter. Nah, yang keempat, letak restoran harus berhubungan langsung dengan dapur. Dilengkapi dengan pintu untuk masuk dan keluar yang berbeda atau dipisahkan namun tetap satu arah. Nah, yang kelima, tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur udara. Jadi sirkulasi udaranya harus tetap ada ya. Nah, yang keenam, restoran yang terletaknya tidak berdampingan dengan lobi harus dilengkapi dengan toilet umum yang terpisah untuk wanita dan pria. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami meminta maaf jika terdapat kesalahan kata maupun ada kata yang kurang enak. Terima kasih semuanya.